list. Nah, kemudian kita bisa melihat deskripsi statistik data dengan menggunakan describe. Hanya di sini ada tergantung tipe data. Kalau kita mempunyai tipe datanya bersifat numerik, maka kita bisa melihat count-nya, jumlah data, ya, rata atau min, aritmetik, rata, kemudian simpangan baku, standar deviasi, ini semuanya istilah-istilah di dalam statistik yang tidak perlu saya jelaskan di sini. Nanti kalian bisa cek kembali materi statistiknya, mulai dari min itu apa, standar deviasi, kemudian nilai terkecil, minimum ya, kemudian ada kuartil, lalu ada kuartil kedua, ini sama dengan median, lalu ada kuartil ketiga, lalu ada nilai yang terbesar atau max. Ya. Di sini saya menggunakan data yang lain, bukan data yang ini tadi, karena kalau data ini tidak ada data numerik. Kalau kita tampilkan dengan menggunakan describe, ini tidak akan muncul nilai min, standar deviasi, kuartil. Ini kalau kita mempunyai data yang lain dan di situ mengandung data yang bersifat numerik, gitu, nanti akan muncul seperti ini. Count, mean, standard deviation, kemudian minimum, kemudian simpangan kuartil pertama, simpangan kuartil kedua, ketiga, lalu. Nah, ini kalau data yang semuanya tidak ada data numerik, gitu ya, seperti contoh yang data ini tadi, ini kan tidak ada numeriknya sama sekali, maka yang muncul adalah jumlahnya saja, count, ya, jumlah dari nama tertentu gitu, kemudian jumlah keseluruhannya ya. Lalu unik itu artinya berarti yang nilai yang hanya satu-satunya, unik, kemudian yang tertingginya, topnya yang paling banyak gitu, kemudian frekuensi kemunculannya. Oke. Nah, ini kalau datanya tidak bersifat numerik ya. Jadi kalau bersifat numerik kita bisa mengukur mulai dari mean, standard deviation, kuartil, kemudian nilai terbesar dan nilai terkecil. Nah, kita juga bisa memanfaatkan perintah value count untuk menghitung nilai-nilai tertentu ya, jumlah nilai-nilai tertentu atau frekuensi, kita sebut dengan frekuensi dari setiap nilai unik di dalam kolom. Ya, nanti hasilnya itu akan diurutkan mulai dari jumlah yang terbesar. Ya, ini contohnya. Kita misalkan kita mau mengambil untuk value count dari atribut tim. Atribut tim Angola, Gambia. Nah, ini ada 27. Totalnya itu maksudnya total anggota tim dari Angola itu ada 27. Jadi di sini saya menggunakan data yang ini tadi. Ya, di sini kan ada variabel namanya tim, gitu ya. Nah, misalkan si Dominic gitu ya, ternyata dia anggota timnya Angola gitu ya. Nurio kan ada Angola, kemudian sampai apa ini bacanya ya, Rodrik itu Zambia dan seterusnya. Ini
berapa sih yang masuk tim Angola dan berapa yang masuk tim Zambia dan seterusnya. Nah, ini bisa kita lihat di sini dengan menggunakan DF list. DF list itu tadi data frame yang variabel data frame yang kedua yang tidak ada kolom pertamanya itu. Kemudian kita gunakan value count. Kan nanti muncul Angola, Gambia, dan seterusnya. Ini Angola ada 27 dan seterusnya dan seterusnya. Ini akan tampil seperti ini. Kemudian kita juga bisa melakukan analisis dengan group by. Jadi metode group by ini memungkinkan analisa dilakukan secara per kelompok setiap nilai atribut tertentu. Nah, ini saya menggunakan data yang berbeda ya. Saya menggunakan data yang ini ya. Jadi ini adalah data untuk kendaraan gitu ya. Tipe-tipe kendaraan mulai dari variabelnya itu rodanya, panjangnya, kemudian engine size-nya, dan seterusnya. Nah, di sini saya ingin melihat berapa rata dari rata ukuran roda ya. Rata ukuran roda, di sini kan ada variabel namanya ukuran roda, wheelbase ya, untuk tiap tipe kendaraan atau merek kendaraan. Itu kan ukuran dari roda itu kan bisa bermacam-macam. Kalau dilihat di sini, rata keseluruhan ini rata keseluruhannya adalah 98,79. Rata keseluruhan data untuk yang ukuran roda gitu ya. Nah, saya ingin melihat rata untuk setiap merek. Nah, di sini ada merek, ada atribut namanya merek, make gitu ya. Maka saya akan menggrupkan berdasarkan merek gitu ya. Jadi deklarasinya adalah group by ini berdasarkan merek tertentu. Nah, yang saya akan hitung itu adalah min dari wheelbase-nya atau ukuran rodanya. Maka nanti muncul seperti ini. Ini menunjukkan bahwa untuk merek Alfa Romeo itu rata dari atau rata-rata dari ukuran bannya adalah 90, tapi untuk Audi ini lebih besar, 102 ini dimensinya ya. Kemudian BMW itu lebih besar lagi, 103 rata-ratanya ya. Chevrolet 92 dan seterusnya. Nah, tapi ada lebih besar lagi Mercedes-Benz itu 110 rata-ratanya. Paling tinggi. Disusul dengan Jaguar, BMW, Audi dan seterusnya. Ini ya. Ini analisis dengan menggunakan group by. Kemudian kita juga bisa melakukan analisis untuk korelasi persen antar kolom-kolom numerik untuk melihat korelasi antar variabel. Di mana tentang nilai korelasi itu antara min 1 dan 1. Jadi min 1 itu adalah korelasi negatif, 0 itu tidak ada korelasi, 1 itu korelasi positif. Jadi semakin mendekati 1 atau min 1 itu berarti korelasinya semakin besar. Nah, ini saya hanya di sini yang perlu diperhatikan bahwa yang bisa dilakukan proses korelasi adalah kolom-kolom yang tipenya adalah numerik. Jadi kalau yang kolom-kolom yang tidak numerik atau kategorikal ini tidak bisa dihitung dengan menggunakan correlation. Ya. Nah, di sini saya mengambil dari data yang ini tadi, yang mobil, gitu ya. Tapi saya hanya mengambil yang kolom tertentu, ya, kolom yang numerik, yaitu kolom mulai dari compression ratio sampai price. Jadi ini kolomnya banyak, gitu ya. Saya hanya mengambil compression ratio sampai price. Nah, ini kita lihat ya. Jadi kita mengambil dari data frame untuk location-nya adalah
untuk seluruh baris. Nah, kolomnya mulai dari compression ratio sampai dengan price. Nah, kemudian perintahnya adalah correlation. Nah, ini akan dilihat di sini. Bentuknya itu berupa matriks, ya, matriks yang ukurannya sama, di mana baris dan kolomnya ini mewakili atributnya, compression ratio sampai price, ini compression ratio, horsepower, peak RPM, CT/MPG, kemudian high MPG, kemudian price. Dan di barisnya juga sama ya, compression ratio, horsepower, dan seterusnya sampai price. Nah, di sini nilai-nilainya ini menunjukkan korelasi. Compression ratio versus compression ratio, ini korelasinya 1, sudah pasti. Jadi kalau yang di tengah ini pasti 1 ya, karena dia dengan dirinya sendiri. Itu korelasinya positif. Nah, kalau dilihat di sini, apakah ada korelasi antara compression ratio dengan horsepower? Nah, di sini dia mendekati 0 ya, min termasuk kecil korelasinya yaitu min 0,2. Ini adalah korelasinya negatif dan dia juga mendekati 0 ya, atau hampir tidak ada korelasi. Mana yang korelasinya besar? Bisa kita lihat contohnya adalah ini. Ya, ini korelasinya besar, yaitu korelasi antara CT/MPG dengan highway MPG. Jadi korelasi antara mobil yang jalan di kota dan mobil yang jalan di highway, di jalan tol. Ini ada korelasi sebesar 0,97, hampir mendekati 1. Ini sangat berkorelasi, sangat berkorelasi. Demikian juga ini korelasinya positif ya. Horsepower dengan price ini juga ternyata mempunyai korelasi yang tinggi. Ini adalah korelasi ya. Jadi kita bisa menganalisa korelasi antara kolom-kolom atau atribut-atribut yang bersifat numerik. Semakin besar mendekati 1 ataupun min 1, itu dikatakan korelasinya korelasi yang tinggi atau korelasi hampir sempurna. Ya, kalau negatif, korelasi negatif maupun positif. Kalau mendekati 0 berarti dianggap tidak ada korelasi. Contohnya ini. Nah, ini kan min 0,1. Nah, ini antara CT/MPG dengan peak RPM itu ternyata tidak ada korelasi. Hampir tidak ada korelasi. Ya. Ini lagi price dengan compression ratio. Ini juga bisa dikatakan tidak ada korelasi karena nilainya kecil sekali 0,07. Ini yang dimaksud dengan korelasi. Nanti kita praktikkan